di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu ke-25 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Matius pasal 24 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah mengenai tentang khotbah akhir zaman. Kita bisa lihat Alkitab kita mulai dari pasal 24 sampai dengan pasal 25 menceritakan bagaimana itu nantinya terjadi akhir zaman. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan, mengingatkan kepada kita sebuah kepastian bahwa dunia ini suatu saat akan berakhir. Karena sesungguhnya hidup kita bukanlah di dunia ini. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini. Segala sesuatu ada awalnya dan ada akhirnya. Itu jugalah nanti Bapak, Ibu, saudara-saudara yang akan kita peringati pada hari Minggu yang akan datang pada tanggal 24 November 2024. Gereja kita HKBP menamakan itu Minggu Akhir Tahun Gereja. Segala sesuatu ada akhirnya. Dan di sana juga kita diingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup kita juga akan berlalu nantinya dari tengah-tengah dunia ini dengan mendengarkan 56 saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan tidak tambah lagi ya dalam 1 minggu ke depan ini sebelum tanggal 24. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah mencintai dunia ini. Janganlah hanya berfokus kepada dunia ini. Tapi ingatlah, suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam khotbah kita pada hari ini, berangkat ketika murid-muridnya melihat kemegahan yaitu bait Allah di Yerusalem. Kemegahan bangunan bait Allah Yerusalem yang pada waktu itu menjadi salah satu keajaiban dunia.
Itu boleh kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara sebelum nats kita, yaitu pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Murid-muridnya merasa kagum. Mereka terheran-heran dan terkagum, kagum melihat kemegahan dari bait Allah di Yerusalem. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus pada ayat 2 dikatakan, Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu pun di sini, tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Apa yang kamu lihat? Kemegahan yang kamu lihat, bangunan bait Allah di Yerusalem, ingatlah, suatu saat itu akan diruntuhkan. Bahkan dua batu bertindih sekalipun tidak akan ada. Tapi semua hancur, rata, menjadi tanah. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah juga diingatkan kepada kita pada saat ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur ketika akhir zaman itu akan tiba. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara apakah kita percaya atau ada yang tidak percaya di antara kita bahwa akhir zaman itu suatu saat akan tiba. Semuanya akan hancur. Sekokoh apapun bangunan rumah kita, sekokoh apapun bangunan daripada gedung-gedung bertingkat, tapi suatu saat itu akan hancur. Dan tidak ada satupun dua batu bertindih, tapi hancur sama sekali. Lalu murid-muridnya penasaran. Mereka bertanya kepada Yesus, bila manakah itu terjadi? Dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan kesudahannya? Itu yang kita lihat pada ayat 3 sebelum nats kita dikatakan di sana. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan pada ayat 4 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita hari ini adalah mengingatkan kita supaya kita mempersiapkan diri, supaya kita waspada untuk menantikan kedatangan akhir zaman tersebut. Dan apakah tanda-tanda yang akan kita lihat di sana? Dikatakan pada ayat 5 dan ayat 11. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian dikatakan pada ayat 11, firman Tuhan kita, khotbah kita, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Yesus menubuatkan bahwa akan ada penyesat dengan memakai nama Yesus dan menyebut dirinya sebagai Mesias, dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan banyak mujizat. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara
di kalangan orang Yahudi sekitar tahun 66 pun dengan munculnya yaitu orang yang mengakui dirinya sebagai Mesias. Dan mereka memimpin gerakan pemberontakan melawan kekaisaran Romawi seperti Tadeus. Dan pada zaman modern ini, zaman sekarang ini, banyak muncul nabi-nabi palsu. Dan ini merupakan tanda-tanda zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah itu sudah terjadi? Sudah terjadi apa yang dinubuatkan oleh Yesus dalam kitab Matius 24 ini. Banyak nabi-nabi palsu, mereka berlagak menjadi pendeta dengan menyebut diri mereka sebagai hamba Tuhan, tetapi ajarannya adalah ajaran iblis. Atau banyak para dukun yang selalu mengutip ayat-ayat Alkitab, padahal dia adalah suruhan iblis. Waspadalah. Dukun juga sudah memakai firman Tuhan untuk menguatkan kebohongan mereka. Ingat waktu Yesus dicobai, ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis juga memakai firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Itu kan orang pintar. Berdoa kok inang pendeta. Kemudian juga memakai ayat Alkitab kok katanya. Waspadalah. Dan memang tidak sedikit orang terjerat di sana. Karena sering sangat sulit membedakan apakah itu benar atau salah. Dan itu terjadi hampir di sepanjang zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, di abad yang lalu, barangkali kita masih mengingat nama David Burke dengan sektenya, ajarannya Children of God, dengan sekte Family Love, dengan mengajarkan cinta kasih, dengan beralaskan cinta kasih Yesus, mereka beribadah dengan melakukan seks bebas. Dengan ajaran cinta kasih. Tapi mereka melenceng dari ajaran firman Tuhan. Kita mengingat juga Bapak Ibu Saudara-saudara, Jim Jones, pemimpin Jones, People Temple, pejuang melawan rasisme. Itu sekitar tahun 78. Mengajak orang beramai-ramai bersama-sama untuk bunuh diri. Kita ingat juga Bapak Ibu Saudara-saudara, Jose Luis de Jesus Miranda. Tahun 1973 juga. Dia menyatakan diri, memproklamirkan dirinya sebagai penjelmaan Yesus Kristus. Dia mengajarkan tidak ada dosa di mata Tuhan. Tidak ada yang salah. Sehingga manusia bisa bebas melakukan apa saja tanpa takut dosa. Lalu kita lihat, barangkali masih ingat Mangapin Sibuea mengajarkan sekte akhir zaman. Mengajak seluruh pengikutnya berkumpul di satu tempat di Bale Endah Bandung sana. Mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan semuanya. Berkumpul, berpuasa dengan tidak melakukan apa-apa. Menantikan kedatangan Yesus sekitar tahun masih baru ya, 90-an kalau nggak salah. Ternyata sekarang, sampai sekarang, akhir zaman itu belum tiba. Lalu sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara,
muncul lagi ajaran Kristen progresif yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan juru selamat, tapi dia adalah salah satu contoh manusia yang rela mati demi kepedulian penderitaan orang lain. Hanyalah salah satu contoh manusia yang peduli kepada penderitaan orang lain sehingga dia rela mati. Dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat. Dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara-saudara mengajarkan kita untuk waspada, mengingatkan kita untuk waspada kepada nabi-nabi palsu. Lalu bagaimana untuk menguji itu? Lihatlah dari buahnya. Lihatlah dari cara hidupnya. Dan lihatlah motivasi mereka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak sekarang ini ajaran-ajaran yang menyesatkan manusia. Tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi di sekitar kita. Sudah kita lihat nyata, bahkan kita sudah alami. Dan yang kedua pada ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Pengikut Kristus akan diserahkan seperti penjahat. Dan itu tidak sekarang saja. Sejak gereja mula juga, pengikut Kristus sudah banyak yang mati martir. Pada zaman kekaisaran Nero juga Romawi, sudah banyak orang Kristen pengikut Yesus mati demi mempertahankan, demi namaku dikatakan oleh Yesus dalam firman Tuhan ini. Pada zaman kekaisaran Romawi, Kaisar Nero, bagi mereka yang tidak mau tunduk dan taat kepada kaisar yang dianggap sebagai tuan dan Tuhan, mereka akan ditangkap dan dibakar hidup-hidup dan dijadikan menjadi lampu jalan. Mereka dipancang, disalibkan di atas kayu dan dibakar hidup-hidup dan dijadikan lampu jalan. Lalu sekarang juga banyak orang yang membenci kita. Banyak orang yang menyingkirkan kita, bahkan mungkin sampai menyerahkan kita bagaikan seorang penjahat masuk ke jeruji besi. Dan ini sudah dinubuatkan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Dan karena semuanya itu, banyak orang yang murtad. Banyak orang yang saling menyerahkan. Banyak orang yang meninggalkan Yesus. Tidak sedikit yang meninggalkan Yesus. Kadang-kadang hanya persoalan pekerjaan saja ya. Yang mungkin sulit mendapat pekerjaan lalu ditawarkan supaya kita mengganti yaitu status kita, agama kita di KTP. Supaya kau bisa kerja, mau enggak? Ku tawarin kau kerja. Ganti aja. Di sana Kristen kau buat aja ya kepercayaanmu yang ini. Lalu dikatakan itu kan hanya sebuah kertas. Sebuah kertas saja kita sudah berani menyangkal Yesus. Bagaimana dengan hatimu? Itu fakta. Itu realita yang kamu lakukan sama seperti Petrus. Apakah salah satu di antara mereka? Oh tidak, saya tidak kenal dia. Siapa tahu hatinya.
Tapi apa yang diucapkan oleh mulutnya itu merupakan penyangkalan. Apa yang kita tuliskan dengan tangan kita itu adalah merupakan penyangkalan kepada Yesus. Dengan jabatan-jabatan. Kalau dahulu mungkin orang Kristen itu ya di Jakarta ini, DKI ini masih diperhitungkan. Ya, masih banyak pejabat-pejabat dahulu kita orang Kristen. Tapi sekarang kalau ada orang awak lah dulu ya. Orang sini lah dulu. Apakah kita meninggalkan Yesus? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara karena karena harta kekayaan. Wah, aku tinggal menikmati nih. Ada perempuan atau laki-laki. Tak apa-apalah, aku tinggalkan saja. Imanku, yang penting hidupku nyaman dan enak. Dan lain sebagainya. Belum lagi bertaruh antara mati dan hidup. Belum kita mungkin ya dijajali dengan benda tajam, pisau atau pistol mungkin. Tinggalkan Yesusmu atau kamu harus mati. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Dan itu terjadi sebagai tanda-tanda akhir zaman. Lalu pada ayat 12 dikatakan di sana. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan. Anak memberontak kepada orang tua. Jangan heran. Anak membunuh orang tua membunuh anaknya, saudaranya membunuh adiknya, adiknya membunuh kakaknya atau abangnya. Manusia akan saling bermusuhan. Jangan heran. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman yang kita lihat pada saat ini. Semakin durhaka, tidak tahu berterima kasih. Tidak beretika. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita lihat sekarang ya di TikTok media sosial itu. Orang dengan bebasnya, ya itu hak dia ya. Tapi dia menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lebih berdosa orang yang membuat batu sandungan daripada orang yang tersandung. Kadang kita malu melihat ya apa yang dia posting di sana. Anak-anak yang di bawah umur yang tidak seharusnya mereka lihat itu. Tidak hanya remaja, pemuda, orang tua juga sekarang ini membuat postingan-postingan yang tidak senonoh. Demi cuan katanya gitu ya. Demi uang. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan kita lihat pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Manusia semakin mencintai dirinya sendiri dengan tidak peduli dengan orang lain. Sehingga terjadi homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya manusia. Banyak orang memperkaya diri dengan menjerumuskan orang lain. Dengan menjual narkoba, ya kan? Dia kaya tapi menjerumuskan orang. Dengan judi online. Dengan investasi bodong. Dan lain-lain. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Kita lihat dengan kemajuan teknologi komunikasi sekarang hubungan manusia semakin dingin. Hubungan komunikasi semakin lancar. Tetapi hubungan personal makin dingin. Sama-sama di meja makan tapi tidak saling berbicara. Ya. Tidak saling berbicara. Sama-sama satu rumah tapi tidak pernah bertemu wajah.
Bahkan untuk membangunkan saja anaknya sekarang sudah ditelepon. Mungkin kamarnya di atas, orang tuanya di bawah. Justru semakin menjauhkan personalnya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga dengan demikian tadi dikatakan pada ayat 12, makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bahkan kalau kita lihat dalam 2 Timotius 3, dikatakan di sana bagaimana manusia akhir zaman. Diperjelas di sana. 2 Timotius 3, coba dibuka multimedia kita. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ada enggak multimedianya di sana? Oke. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacanya untuk kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Dan itu nyata kita hadapi, kita alami sekarang. Lalu apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini? Yang pertama adalah orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Orang yang bertahan dalam imannya. Topik ini menekankan bahwa keselamatan tidak hanya tentang memulai perjalanan iman, tetapi juga menyelesaikannya dengan setia. Sekarang kita dalam perjalanan iman itu. Walaupun mungkin latar belakangnya iman kita itu adalah warisan dari orang tua kita, dari opung kita Kristen, kemudian orang tua kita Kristen sehingga kita Kristen. Tapi ingatlah, kita sudah memulai perjalanan iman kita di dalam Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan setia? Bertahan sampai akhir harus ada, yaitu ketekunan dalam iman untuk tidak serupa dengan dunia ini di tengah berbagai tantangan hidup, di tengah berbagai godaan, di tengah berbagai penganiayaan. Kita lihat tadi epistel kita Hana, istri dari Elkanah. Dia dimadu oleh Penina, seorang yang setia melayani Tuhan di bait suci Allah bersama dengan Imam Eli. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu lama mereka menantikan buah cinta mereka, tapi Tuhan tidak kunjung memberikannya. Lalu Elkanah mengambil Penina menjadi madunya. Dan Tuhan mengaruniakan anak dari Penina. Barangkali itu ya sangat-sangat bertolak belakang ya. Lalu ada orang yang bertanya kemarin pertanyaan, apakah Tuhan menyetujui Inang itu yang dua kali menikah? Menyetujui orang yang dimadu? Oh tidak. Allah tidak pernah. Karena itu maaf amang inang Bapak Ibu, itu adalah perbuatan zina. Kalau di agenda pernikahan itu kan ada orang yang meninggalkan pasangannya
dan mengambil perempuan atau laki-laki lain, dia adalah berzina. Bahkan orang yang mengambil suami atau istri yang meninggalkan pasangannya, dia juga berzina. Tidak masuk akal bagi manusia, tidak adil. Aku melayani Tuhan di bait suci, kenapa aku tidak dikaruniai Tuhan anak? Kenapa Penina, yaitu maduku yang selalu membuli aku, membuat sakit hatiku, tapi dia dikaruniai anak. Tapi lihatlah Bapak Ibu saudara-saudara, Penina yang selalu merasa sakit hati, selalu dibuli oleh Penina yang mulanya tidak apa-apa kok, tidak persoalan aku tidak memiliki anak. Gak jadi persoalan sama dia. Tapi ketika datang bulian itu, hinaan itu, ejekan itu, kepada siapakah dia? Menyerahkan semua pergumulannya adalah kepada Tuhan. Tidak di media sosial lah. Seandainya pun ada media sosial zamannya Hana, dia mungkin tidak akan membuat di sana. Seperti kita sering ya, ada persoalan dibuat di media sosial. Dibuat di Facebook, dibuat status WA-nya, dan lain sebagainya. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia menangis, menangis, dan menangis. Bahkan Eli mengatakan dia seorang perempuan yang mabuk. Karena dia selalu bercakap-cakap dengan tidak keluar suaranya. Bercakap-cakap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, kesetiaan daripada Hana kepada Tuhan dan ketaatannya untuk memegang janji pernikahannya dengan Elkana. Dan dia bertahan dalam imannya. Hana dikaruniai seorang anak, yaitu Samuel. Bahkan dia bernazar kepada Tuhan, jika Engkau Tuhan mengaruniakan aku anak, aku akan memberikannya kembali kepada Engkau dengan memberikannya, yaitu ke bait suci Allah menjadi pelayan Tuhan. Dan nazarnya dia tepati. Setelah usia selesai disapi, dia langsung diserahkan kepada Imam Eli. Dia dididik di bait suci Allah menjadi seorang pelayan. Seandainya, berandai-andai kita Bapak Ibu saudara-saudara, seandainya Hana tidak bertahan dalam imannya, tidak tekun dalam imannya, tidak setia di dalam imannya, barangkali ceritanya tidak seperti itu ya. Mungkin dia meninggalkan Elkana, tidak akan terjadi Allah mengaruniakan Samuel sebagai buah cintanya dari Elkana. Tapi luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, orang yang bertahan sampai akhir. Sampai akhir ya. Sering kita dimulanya memang setia, awalnya setia ya. Di pertengahan tak kuat. Gini-gini ajanya Tuhan. Cocongonondo kata orang Batak ya. Terus hidupku susah. Penderitaan demi penderitaan. Belum selesai penderitaan yang satu, sudah datang lagi penderitaan yang lain. Ini gak benar ini Tuhan. Tuhan tidak adil. Udah deh aku bosan berdoa sama Engkau. Bosan beribadah. Bosan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Dan juga tantangan hidup. Ya, persaingan yang semakin ketat. Susahnya ekonomi sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudara. Sulitnya kita mendidik anak-anak kita zaman sekarang. Jangan kalah. Kebenaran harus tetap kita katakan. Karena dikatakan tadi bahwasanya Yesus memberikan janji kepada mereka yang bertahan, yaitu janji keselamatan. Dikatakan tadi pada ayat 13 dalam firman Tuhan, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Hana selamat, kita pun akan selamat.
Kalau kita tetap bertahan dalam berbagai godaan, cobaan, penganiayaan, tantangan hidup, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masing-masing punya pergumulan hidup. Kita masing-masing punya kesulitan dalam hidup kita. Kita masing-masing punya penderitaan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memiliki pergumulan hidup. Atau mungkin Bapak Ibu bertanya sama saya, bagaimana dengan pendeta ya? Bagaimana dengan inang pendeta gitu ya? Sebagai manusia kita punya tantangan. Tapi bagaimana kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memenangkan pergumulan iman kita di dalam Yesus. Tapi ingatlah, Yesus memberikan janji kepada kita mereka yang bertahan, yaitu janji keselamatan. Engkau selamat di sini dan juga selamat pada akhirnya, pada kedatangan Yesus nantinya kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Karena apa dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15:18, jika hanya di dunia ini kita berharap, kita adalah orang-orang yang paling malang. Tapi ada pengharapan kita yang lebih Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu kehidupan yang kekal. Sehingga dengan demikian yang ketiga dikatakan, di tengah penderitaan, tantangan hidup, penganiayaan adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Jangan takut, jangan mundur. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun banyak tantangan itu, walaupun anak-anak kita kadang-kadang tidak dengar nasihat kita, tidak mau mendengar yaitu tadi firman Tuhan yang kita sampaikan zaman sekarang ini. Ya, manusia sekarang juga hanya mendengar apa yang enak di telinga. Tapi ketika itu kesudahannya. Beritakanlah Injil selalu. Kita tidak perlu bertanya, memperhitungkan dengan logika, matematika manusia kapan itu. Ya, tapi persiapkanlah dirimu. Dan tanda-tanda akhir zaman itu sudah kita lihat nyata sekarang. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali ke dunia ini. Yesus sendiri sebagai anak Allah dia tidak tahu. Itu dikatakan pada ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Amin, kita berdoa.